Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar nih? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Eits, sebelumnya perkenalan dulu nih, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pharmaceutical error atau medical error. Apa sih itu medical error? Medical error yaitu kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang sebetulnya dapat dicegah. Pharmaceutical error sendiri terjadi ketika penyedia layanan kesehatan lalai dalam memberikan obat yang tepat kepada pasien. Faktor penyebab terjadi pharmaceutical error dapat dilihat dari kesalahan atas kesesuaian dosis, bentuk sediaan, cara pemberian, maupun jumlah atau aturan pakai yang diresepkan oleh dokter. Oke, agar lebih paham, kita bahas yuk contoh resepnya itu bagaimana. Dari resep tersebut, dapat kita pahami bahwa resep tersebut ditulis oleh Dr. Agus pada tanggal 7 Agustus 2020 yang ditunjukkan untuk Tony. Tapi di sini tidak ada nomor SIP dokternya nih. Patut dipertanyakan. Udahlah, lanjut aja yuk. Selanjutnya, di dalam resep terdapat 5 obat yaitu Dumin, Metampiron, PH-Klor, PH-Klot, dan Sakarum. Selanjutnya ada indikasi obat. Untuk yang pertama ada indikasi Dumin, yaitu meredakan sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, menurunkan demam yang menyertai flu, dan pasca vaksinasi. Yang kedua ada indikasi metampiron, yaitu sakit kepala, skiatika, mialgia, sakit gigi, neuralgia, dan berbagai jenis nyeri. Dan yang ketiga ada pH-klor. Indikasi dari pH-klor adalah untuk mengobati pilek, bersin, dan mata berair, hidung, tenggorokan, atau kulit yang disebabkan oleh reaksi alergi common cold atau influenza. Obat ini juga sering digunakan sebagai obat rinitis, alergi urtikaria, dan hay fever. Dan yang keempat ada pH-klot. Indikasi dari pH-klot adalah untuk pengobatan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, obat ini paling umum digunakan untuk mengatasi reaksi radang dan alergi. Dan yang kedua, obat golongan kortikosteroid seperti pH-klot digunakan untuk berbagai indikasi seperti radang reumatik, radang tenggorokan, dan radang usus. Yang ketiga, obat yang mengandung prednison bisa digunakan untuk mengobati leukemia, limfoblastik akut, dan tumor hormon sensitif lainnya. Yang keempat, karena kemampuannya menekan kelainan adrenal, obat ini mengandung prednison bisa digunakan dalam terapi pengobatan hiperplasia adrenal kongenital. Dan yang kelima, obat yang mengandung prednison dapat digunakan dalam pengobatan gagal jantung dekomposisi untuk mempotensiasi respon ginjal terhadap diuretik. Dan yang kelima ada sakartum. Indikasi dari obat ini adalah sebagai bahan pemanis. Sakartum termasuk sebagai bahan tambahan. Di dalam resep ini terdapat indikasi obat yang sama sehingga di sini terjadi pharmaceutical error, yaitu obat Dumin dan Metampiron terdapat indikasi sama yaitu untuk jenis nyeri dan sakit kepala. Kemudian untuk obat pH-klor termasuk golongan kortikosteroid dan obat pH-klor termasuk golongan antiinflamasi, namun terdapat indikasi yang sama yaitu digunakan untuk alergi. Adapun cara mengatasinya yaitu yang pertama, sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali. Yang kedua, memeriksa ulang identitas pasien. Yang ketiga, menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat. Yang keempat, memberikan informasi cara penggunaan obat. Dan yang terakhir, melakukan pengembaraan perencanaan perawatan. Selanjutnya, tentang perhitungan dosis. Di resep terdapat Dumin pulv 100 mg, Metampiron 200 mg, PH-klor 2 mg, PH-kort 10 mg, Sakarum secukupnya. Campur dan buatlah pulveres
diberikan dalam dosis demikian sebanyak 15. Tandai 4 kali sehari 1 bungkus pulveras jika perlu. Dan untuk pasien bernama Tony 10 tahun. Yang pertama ada perhitungan dosis Dumin 100 mg yang mengandung paracetamol dengan dosis lazim sekali 500 mg dan sehari 500 mg sampai 2 gram menurut FI3 halaman 959 dengan dosis pemakaian 1 kali dalam resep 100 mg, dosis pemakaian dalam 1 hari 100 mg dikali 4 sama dengan 400 mg. Kenapa dikalikan 4? Karena dalam resep aturan pakainya 4 kali sehari. Yang kedua, perhitungan metampiron 200 mg dengan dosis lazim sekali 500 mg dan sehari 500 mg sampai 1,5 gram menurut FI3 halaman 975. Untuk dosis pemakaian 1 kali dalam resep itu 200 mg. Sedangkan dosis pemakaian untuk 1 hari 200 mg dikali 4. Jadi dalam sehari itu 800 mg. Yang ketiga, perhitungan dosis pH klor 2 mg yang mengandung CTM kloramfeniramin maleat dengan dosis maksimal untuk 1 hari 40 mg menurut FI3 halaman 963. Karena di resep tersebut untuk Tony untuk usia 10 tahun maka digunakan rumus Dilling yaitu N/20 dikali dosis maksimal dewasa dan N untuk umur. Jadi perhitungan rumus Dillingnya 10/20 dikali 40 mg sama dengan 20 mg dosis maksimal untuk anak tersebut dalam resep. Dan untuk dosis pemakaian 1 kalinya dalam resep 2 mg dan dosis pemakaian untuk 1 harinya 2 mg dikalikan 4 sama dengan 8 mg. Dan untuk persentase 1 harinya 8 mg dari DP 1 hari dan dibagi 40 mg dari dosis maksimal dan dikalikan 100%. Dan persentasenya menjadi 20%. Jadi obat tersebut tidak overdosis. Perhitungan yang keempat ada pH Code 10 mg yang mengandung prednison dengan dosis lazim sekali dosis awal 5 mg, dosis pemeliharaan 5 mg. Dosis lazim sehari 10 mg sampai 20 mg. 5 mg atau lebih. Variasi 10 mg sampai 60 mg menurut FI3 halaman 984. Jadi untuk dosis pemakaian 1 kalinya dalam resep 10 mg, untuk dosis pemakaian 1 hari dalam resep 10 mg dikali 4. Jadi untuk seharinya itu 40 mg. Ya, selanjutnya kita masuk pada tabel penimbangan. Di sini nanti kita akan menghitung berapa jumlah obat yang dibutuhkan untuk mengerjakan resep ini. Yang pertama itu ada Dumin 100 mg. Cara menghitungnya yaitu 100 mg dikali 15 bungkus sesuai dengan jumlah yang diminta pada resep. Kemudian hasilnya kita bagi 500 mg yaitu dari sediaan Dumin. Jadi 1500 dibagi 500 mg. Ketemunya jadi 3 tablet Dumin yang kita butuhkan untuk mengerjakan resep ini. Nah, perhitungan ini tuh berlaku untuk semua obat pada resep ya.
Selanjutnya kita menentukan harga jual obat dengan margin. Nah, margin itu adalah persentase keuntungan yang kita dapat dari penjualan obat. Di sini kita mengambil margin sebesar 25%. Cara menghitungnya yaitu misal harga Dumin, harga plus PPN-nya itu 2000 per strip. Harga jual apotiknya tinggal kita tambahin dengan margin sebesar 25%. Jadi, harga per stripnya yaitu 2.500. Nah, harga per tabletnya kita tinggal bagi. Misal Dumin satu stripnya berisi 10 tablet, jadi 2.500 dibagi 10. Jadinya 250 harga Dumin per tabletnya. Kemudian selanjutnya kita menghitung total harga resep. Yang pertama, cara menghitungnya kita menghitung obat-obat dalam resep. Contohnya Dumin. Kita menggunakan 3 tablet Dumin, satu tabletnya harganya itu 250. Jadi 3 dikali 250 jadinya 750. Nah, kita menghitung semua obat dalam resep. Setelah itu kita tambahkan tuslah resepnya. Per resepnya itu dihargai dengan 2000. Terus ditambah dengan embalasenya juga 2000. Totalnya menjadi 39.375. Kita bulatkan menjadi 39.400 atau 39.500. Itulah harga total resep yang harus ditebus oleh pasien. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.